Shalom, selamat malam. Bapak-bapak, kita jumpa lagi dalam ibadah PKB Jemaat Immanuel Kota Ambagu, walaupun hanya melalui media online. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan berita firman-Mu. Amin. Hari ini pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak-bapak, saat ini jika kita melihat kehidupan persekutuan kita, masihkah tercermin cara hidup saling memiliki, saling menerima, saling memperdulikan, dan saling membangun satu dengan yang lain? Jika cara hidup yang seperti itu telah menjauh dari persekutuan kita, hendaklah kita mempererat kembali. Dan bila cara hidup seperti itu sementara kita jalani, maka pertahankanlah itu. Dan jika cara seperti itu masih menjadi harapan dan angan-angan kita, maka marilah kita berusaha mewujudkan sikap hidup seperti jemaat pertama. Inilah yang dibutuhkan warga gereja, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mau menerima Yesus. Dalam perikop ini, kita belajar bagaimana jemaat Kristen pertama boleh menjadi yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan Petrus di hadapan mereka. Dan dari Petrus mereka mendapat kepastian bahwa Allah akan memberi mereka pengampunan serta Roh Kudus jika mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Ada yang dikatakan Petrus efektif, sehingga saat itu ada 3.000 orang yang percaya dan menerima untuk dibaptis. Dengan demikian, terbentuklah jemaat Kristen yang pertama. Pola hidup masyarakat Kristen yang pertama menunjuk pada sikap saling peduli, saling berbagi, dan saling memiliki. Juga membangun kebersamaan, sehingga hidup yang seperti ini membuat jemaat ini terus bertambah, berkembang, dan berlangsung terus-menerus sampai saat ini. Sehingga kita juga harus mempertahankan pola hidup seperti itu. Bapak-bapak yang dikasihi, tugas ini jika kita kerjakan secara pribadi akan sangat sulit, sehingga sangat dibutuhkan dukungan
dari semua anggota untuk menerapkannya. Tugas ini dapat kita mulai dari kelompok kecil, yaitu dalam keluarga sendiri. Selaku suami, orang tua, kita mempunyai kewajiban mempererat hubungan dengan istri dan anak-anak kita. Jika itu berhasil, maka akan mempermudah kita dalam menerapkannya di lingkungan yang lebih besar. Dan untuk mencapai itu, kita perlu komitmen bersama, sehingga ketika kita dihadapkan dengan berbagai ujian, kita kuat dan tidak goyah dengan ujian yang ada, melainkan memperteguh keyakinan iman kita lewat kebersamaan yang terpelihara, sehingga akan makin banyak orang-orang yang mengenal pribadi Yesus Kristus melalui perilaku hidup persekutuan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melanjutkan misi pelayanan gereja yang menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih karena telah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Tadi kami telah merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya itu dapat kami pakai di dalam hidup kami. Kami mau berdoa bagi seluruh bapak-bapak yang ada. Berkati kesehatan, usaha kerja, dan memberkati seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan mau menuntun kami terus. Pakai kami semua untuk menjadi alat di tangan-Mu. Amin. Demikianlah ibadah Pria Kaum Bapa telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.